kita masuk, kemarin kita jelaskan dulu sedikit mengenai trigonometri, turunannya. Baru kita teruskan ke materi berikutnya. Ntar Ibu cari dulu kuliah semester ganjil. Oke, kalkulus fisika, PPT, pertemuan ke-14. Jadi Eka, Ibu belum sempat lihat yang tadi barusan. Iya. Hati-hati dengan mencari turunan kalau pakai pangkat yang super X seperti itu. Iya. Yang kayak tadi 4/3x kuadrat misalnya gitu ya. Hati-hati Ibu. Ibu belum cek betul. Kita lihat ke pertemuan 14 dulu, Ibu share screen. Oke, udah ada ya. Loading. Oke. Hap. Oke. Slideshow. Kita lanjutkan ke nih, ya. Ya, Bu. Oke. Turunan fungsi trigonometri. Jadi kalau fungsi trigonometri yang kita ketahui kan bentuknya ada sin X, cos X, tangen gitu ya. Itu bentuk-bentuk trigonometri atau fungsi dari trigonometri. Nah, ini untuk rumus turunan di sini nih dijelaskan caranya menggunakan konsep limit. Tapi Eka tidak perlu, untuk kalian yang bukan bidangnya, nggak perlu tahu dari mana konsep limit ini. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau dibaca gitu ya. Artinya turunan dari sin X itu adalah cos X jadinya. Ya, jadi ini turunan dari sin X adalah cos X dan turunan dari cos X adalah min sin X. Ya, jadi turunan sin X ini, turunan sin X ini adalah cos X dan turunan cos X itu negatifnya sin X. Ya, ingat ya. Balik ya, Bu, ya. Ya, jadi kalau Y sama dengan sin X berarti Y aksennya adalah cos X. Kalau Y adalah cos X, maka Y aksennya adalah min sin X. Iya, Bu. Nah, kemudian nih ada summary-nya. Cos X min sin X. Jadi kalau ada soal cari 3 sin X min 2 cos X ya cari aja turunan ini konstanta ikut kan, berarti 3 cos turunan sin X adalah cos X dan turunan cos adalah min sin X. Ini min ketemu min jadi plus 2 sin X. Ya. Tuh. Kalau bentuknya sin X saja, nanti akan kita temui bentuk trigonometri itu tidak hanya sin X saja, bisa sin 2X, sin 3X, sin setengah X, cos setengah X gitu ya. Jadi bukan cuma X saja gitu, ada apa namanya, kayak konstanta lainnya. Nah, sekarang bentuk ini nih, X kuadrat sin X. Nah, gitu. Kalau kita terlihat bentuk ini, kita langsung terpikir, oh berarti harus ada aturan perkalian juga. Kenapa? Karena ada X kuadrat, karena ada sin X, ya kan? Ada X kuadrat, ada sin X, nggak bisa langsung diturunkan saja. Kita harus pakai aturan perkalian dulu yang kemarin, fx dikali gx, maka turunannya adalah f aksen x gx plus fx g aksen x. Ya kan? Atau UV sama dengan U aksen V plus UV aksen. Ya, kayak rumus ini. Sehingga dari sini kalau kita catat Y sama dengan X kuadrat sin X, maka kita buat fx-nya X kuadrat, f aksen X-nya
2x, kemudian gx-nya adalah sin x, maka g aksen x-nya adalah cos x. Sehingga y aksen adalah fx g aksen x adalah x kuadrat cos x plus f aksen 2x gx sin x. Selesai. Tidak perlu kita gabungkan karena memang berbeda. Oke, sama untuk bentuk ini adalah pembagian. Kemarin kan pembagian U per V, ya kan? Atau Fx per Gx, ya. Sehingga rumusnya haruslah Y aksennya adalah, berarti kan Gx dikuadratkan, kemudian F aksen X Gx dikurang Fx G aksen X, ya kan gitu. Udah pakai aja rumus itu. Kita tahu nih Fx kita adalah 1 plus sin X. Berarti F aksen X-nya adalah 1, turunannya pasti 0. Ingat, konstanta, walaupun bentuknya seperti apapun, tetap hasilnya 0 kalau diturunkan. Jadi jangan bingung gitu. Walaupun bentuknya 2/3, 5/100, 5/1000, ya kalau namanya turunan yang bentuknya konstanta itu pastilah 0 gitu. Jadi abaikan bentuk ini. Kenapa bisa kita abaikan? Karena ini ada penjumlahan, ada pengurangan. Artinya tidak terpengaruh lain kalau bentuknya perkalian. Sehingga turunan sin X adalah cos X. Kemudian kita lihat Gx-nya. Gx-nya adalah cos X. Sehingga G aksen X-nya adalah min sin X. Sehingga pakai rumus ini dapatnya ini. Langsung dijumlahkan. Dan ini harus paham aturan identitas yang berlaku di trigonometri. Jadi salah satu bentuknya misalnya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu hasilnya 1. Sehingga berubah jadi 1 plus sin X. Ya, jadi ini juga tetap harus paham yang beberapa rumus identitas yang berlaku di trigonometri yang sederhana-sederhana. Misalnya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian sin 2X itu kan adalah 2 sin X cos X. Nah, itu bentuk-bentuk sederhana saja. Jangan terlalu rumit. Ya, jadi beberapa rumus ini harus diingat. Jadi kalau terakhir kita setelah menyelesaikan turunan bertemu bentuk ini, berarti kita bisa sederhanakan. Itu maksudnya. Ya, nanti bisa dilihat di beberapa latihan. Oke, nah ini ada beberapa tambahan nih. Tinggal diingat aja, turunan tangen adalah sekan kuadrat X. Turunan sekan X adalah sekan X tangen X. Turunan kotangen X adalah min kosekan kuadrat X. Jadi dia kebalikan. Kalau sekan dengan kotangen itu kebalikannya juga. Sekan dan kosekan maksudnya. Kalau sekan adalah seper cos, ya kan. Sekan X itu adalah seper cos X. Kalau kosekan X itu adalah seper sin X. Gitu. Jadi tinggal ngingetin aja kalau turunan tangen sekan kuadrat, kotangen minnya kosekan kuadrat. Kalau sekan X, turunannya sekan X tangen X. Kalau kosekan X, min kosekan X, kotangen X. Ini sebenarnya cara mencarinya dari mana? Dari rumus trigonometri dari sin X cos X itulah. Nah, dari sini bentuknya. Karena kita tahu tangen itu adalah sin X cos X. Misalnya ini, tangen X. Ya kan? Tangen itu adalah sin X per cos X. Nah, dari bentuk ini kan kita tahu ini adalah bentuk pembagian. Berarti kita bisa misalkan Fx kita adalah sin X. Ini sebenarnya sudah Ibu buat di sebelah kiri ini. Gx kita adalah cos X.
Sehingga turunannya adalah F aksen X adalah cos X. Dan yang ini adalah G aksen X-nya adalah min sin X. Udah pakai rumus pembagian tadi. Berarti Y aksennya adalah G kuadrat, berarti di bawah ini adalah cos kuadrat X. Kemudian F aksen X, GX berarti cos X kali cos X min, kemudian Fx-nya sin X, ditarik turunannya adalah min sin X ditambah ini. Jadi ini karena negatif sin X. Dan ini adalah cos kuadrat X. Kemudian ditambah sin kuadrat X ya kan per cos kuadrat X. Cos kuadrat tambah sin kuadrat tadi, sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah seper cos kuadrat. Tadi Ibu bilang seper cos X itu adalah sekan. Berarti karena ini kuadrat berarti sekan kuadrat X. Ini asalnya. Ya. Dengan cara yang sama kita bisa mencari kotangan juga. Kotangan itu adalah kotangan itu adalah sepertangan bisa juga, atau kotangan itu yang paling mudah kalau tangan adalah sin per cos, kalau tangan adalah sin per cos, maka kotangan kebalikannya, cos per sin. Dengan cara ini bisa juga dicari rumus ini. Pasti dapatnya min kosekan kuadrat X. Jadi rumus ini diperoleh dari asalnya, yaitu fungsi trigonometri yang sin X dan cos X. Ya. Jadi kalau lupa, maksud saya, kalau kami biasanya lupa menyelesaikan, ya diingat rumus trigonometrinya, baru diturunkan. Kalau hafal lebih baik. Jadi tangan itu sekan kuadrat, kotangan itu min kosekan, sekan X itu sekan X tangan X, kosekan itu adalah min kosekan kotangan. Ini ada beberapa latihan. Ya, Y2 sin X plus 3 cos X. Coba Ibu stop share dulu Ibu. Cek di parcel biar bisa dikerjakan sendiri oleh untuk latihan 2-nya. Oke, derivatif trigonometri. Oke, di buku parcel trigonometri itu ada latihannya 2.4 halaman 117 ya. Halaman 117. Ini Ibu tampilkan sebentar. Udah ya? Muncul ya? Muncul. Oke, nah ini coba kerjakan sampai yang nomor genap-genapnya aja. Berarti 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ya, 2, 4, 6, 8. Ada 8 soal. Perhatikan, oh ini satu lagi. 18. 2, 4, 6, 8, 9. Sampai 18. Perhatikan sin kuadrat itu gimana cara nyelesainnya. Sin kuadrat itu berapa? Sin kali sin, ya kan? Pakai rumus sin. Sin perkalian, jadi perkalian antara fx kali gx. Jadi sin x kali sin x. 1 min cos kuadrat x, tadi ingat, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu adalah 1. Jadi sekarang kalau 1 min cos kuadrat x, berapa? Gitu kan? Iya, bisa kan? Yang ini juga nih sudah dikasih tahu sepersin X, ini cos, ini berarti pembagian semua. Ini juga pembagian, ini perkalian. Jadi ini perkalian, ini perkalian, ini pembagian, 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 perkalian, pembagian, ini pembagian, tapi di dalamnya ada perkalian dulu. Nih, jadi di sini. Kali dulu. Ya, jadi yang ini harus dicari dulu apa rumusnya. Kalau kita perlu F aksen X-nya kita harus tahu gitu ya. Ini diselesaikan juga dulu. Dan ini yang terakhir sekan pangkat 3X. Sekan pangkat 3 itu kan adalah rumusnya apa tadi? Kalau sekan itu pasti seperkos. Jadi kebalikan ya. Jadi kalau cos itu sepersekan. Jadi kalau C ketemunya dengan S. Ya, C itu ketemunya dengan S.
Jadi kalau kosekan, sorry tidak bagus tulisan yang di sini. Kalau sekan itu kawannya dengan kalau sekan kawannya dengan kosekan, ini tadi CS. Kalau kosekan itu kawannya dengan sin. Ya. Jadi dia C kawannya S kawannya C. Jadi nggak pernah C sama C. Jadi nggak pernah cos kawannya dengan kosekan. Nah gitu. Jadi harus kebalikannya. Jadi dari sepersekan ini kan kita tahu ini sebenarnya adalah seper cos pangkat 3. Ya kan? Nah udah. Kalau cos pangkat 3 ya kita bisa pakai rumus cos. Ya, coba dikerjakan, latihankan dulu biar tahu. Ya, biar tahu di mana kesulitannya, nanti Ibu cek. Jadi nomor ini aja 2 sampai 18. Oke? Yuk. Oke, diingat. Kemudian Ibu share screen yang pertemuan ke-15. Sampai mana bisa perlunya? Pertemuan 15. Oke. Pertemuan 15 ini oke. Skip. Kita masih ke derivatif turunan, tapi sudah melibatkan aturan rantai sebenarnya. Ini perlu juga tetap harus Ibu bahas gitu ya. Gitu. Muncul ya? Muncul. Oke. Jadi kalau minggu kemarin kita berbicara turunan dengan aturan-aturan pencarian turunan, mulai dari konstanta, kemudian turunan fungsi identitas, turunan perkalian dua fungsi, pembagian dua fungsi, kemudian pangkat, aturan pangkat, penjumlahan dan pengurangan. Berikutnya, kemudian juga kita berbicara fungsi trigonometri dengan aturannya sama dengan aturan, yaitu kalau dikalikan, dibagikan, kalau konstanta gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita perlu turunan tapi menggunakan aturan rantai. Namanya aturan yang berantai gitu ya. Ini. Misalkan kita mau cari turunan bentuk ini. Kalau seperti yang Ibu beritahu sebelumnya kita cari faktornya, agak susah. Kenapa? Karena ini kan pangkatnya 60 gitu. Kalau pangkatnya cuma 2, bisa lah. Eka pasti bisa. Kita tinggal faktorkan ya kan. Jadi bentuknya bisa misalnya 2x kuadrat min 4x ditambah 1 dikali 2x kuadrat min 4x plus 1. Bisa kita selesaikan seperti ini kalau pangkatnya 2. Tapi kalau pangkatnya 60, wah capek banget, berarti harus kita tambahkan faktor-faktornya terus berkali-kali sampai ke 60 gitu ya. Nih. Jadi ada caranya gitu. Atau ini salah satunya. Yang berikutnya adalah cara menyelesaikan kalau bentuk trigonometrinya ternyata seperti ini, sin 3x. Yang kita ketahui sebelumnya tadi kan bentuknya adalah sin x, cos x, tangen x, nggak ada 3x, itu nggak ada. Nah, gimana cara menyelesaikannya gitu? Ada cara cepat, tapi cara cepat yang sudah dipelajari di SMA itu sebenarnya berasal dari konsep yang namanya aturan rantai. Gitu ya. Jadi kalau cara cepatnya kita kan tahu kalau turunan ini itu adalah turunannya dari 60 dikalikan tetap 2x min plus 1, 60 dikurang 1 jadi 59, tapi kita turunkan juga yang di dalamnya ya kan, kita kalikan yaitu 4x min 4 ya kan. Sama kalau ini turunan 3x-nya atau pertama kali kita cari dulu turunan sin adalah
cos 3x, tapi 3x-nya juga harus kita cari turunannya, yaitu 3. Dan semuanya dikalikan. Jadi 3 cos 3x. Itu kalau cara cepat. Ini adalah cara cepat. Gitu ya. Sekarang kita bisa mencari turunan pakai fungsi, bagaimana kita menurunkan fungsi yang komposit. Gitu ya. Jadi fungsi yang komposit itu bentuknya seperti ini, pakai aturan Leibniz. Jadi bukan kita tulis Y aksen, tapi kita tulis D bentuknya jadi DY, DX. Sehingga aturan rantai itu berkali-kali menurunkannya seperti ini. DY, DX kita misalkan dulu dengan suatu fungsi U terhadap X. Sehingga menjadi DY, DU dikali DU, DX. Karena kalau kita coret, ini kan tetap balik ke DY, DX. Nah, gitu. Jadi bentuk yang inilah yang namanya aturan rantai. Nah, nih. Jadi kalau ada F bundaran G aksen X, ini ada bentuk komposit, bentuk bundaran, itu sama aja dengan F aksen dari GX dikali G aksen X. Sehingga jadi bentuknya seperti inilah. Pokoknya yang paling mudah adalah bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kembali ke contoh yang tadi, misalnya. Ibu tulis di sudut sini saja. Nih, misalnya kita punya tadi Y kita sama dengan sin 3X, ya kan? Gimana cara nyari turunannya? Kalau kita bisa langsung sih nggak masalah, tapi kalau harus dengan aturan rantai, kita harus pikirkan bentuk U-nya seperti apa supaya jadi lebih sederhana. Jadi yang kita pikirkan ini adalah bentuknya jadi U. Sehingga kita tahu U kita adalah 3X. Karena kita mau nurunkan U terhadap X, berarti ini DU DX, yaitu 3 turunannya. Sekarang fungsi kita sudah dimisalkan dalam U, berarti ini jadi Y sama dengan sin U. Ya, sehingga karena ini fungsi Y terhadap U, maka ini adalah DY DU. Turunan dari sin U adalah cos U. U ini pemisalan, nggak bisa kita pakai sampai akhir. Berarti kita harus kembali lagi. U tadi apa? U adalah 3X. Berarti cos 3X. Sehingga DY DX kita tadi adalah DY DU dikali DU DX. DY DU-nya adalah nih cos 3X dan DU DX kita adalah 3. Makanya dapat 3 cos 3X. Kita, ya. Nanti ada kita lihat contoh lain. Nah, misalnya seperti ini. 1/2X pangkat 5 min 7 pangkat 3. Kita diminta mencari DY DX-nya. Ya. Kita pikirkan cari nilai U yang membuat fungsi itu kalau diturunkan jadi lebih sederhana. Jadi kalau bentuk yang ini 1/2X pangkat 5 min 7 pangkat 3, ya pasti ini U-nya. Ya. Ini yang dalam ini U-nya. Ya. Jadi U kita adalah 2X pangkat 5 min 7. Maka karena ini U dan ini X berarti DU DX yaitu 10X pangkat 4. Dan Y kita tadi sudah berubah menjadi 1/U pangkat 3. Ya kan? Atau U pangkat min 3. Dan DY DU-nya adalah karena ini Y dan ini U berarti DY DU. DY DU-nya adalah min 3 U pangkat min 4. Ya kan? Atau min 3 per U pangkat 4. Dan U pangkat 4, U-nya adalah min, U-nya ini tadi 2X pangkat 5 min 7 pangkat 4. Sehingga
DY, DX saya sudah dapat semuanya kan. DY, DU ada, DU, DX ada. DY, DX saya adalah DY, DU dikali DU, DX. Yaitu DY/DU-nya adalah nih, DY/DU saya adalah min 3 per 2X pangkat 5 min 7 pangkat 4. Dan DU/DX-nya, nih DU/DX adalah dikali 10X pangkat 4. Kalau kita kalikan berarti min 30X pangkat 4 per 2X pangkat 5 min 7 kali pangkat 4 kan. Ya, gitu. Ini aturan rantai yang paling sederhana. Kenapa paling sederhana? Karena cuma dua. Cuma DY, DX sama dengan DY, DU, DU, DX. Aturan rantai ini bisa banyak. Jadi DY, DX sama dengan DY, DV, DV, DU, DU, DW, DW, DX. Bisa berantai-rantai. Tapi mungkin kita nggak perlu sampai situ. Gitu, satu kali rantai aja cukup. Gitu ya. Ini sama, nih contoh tadi kalau sin 2X, jawabannya itu adalah harusnya 2 cos 2X. Nah ini. Tapi kalau kita pakai aturan rantai jadi seperti ini. Nah sekarang kita kembali kalau ada perkalian seperti ini. Wah kalau dari bentuk ini artinya kita harus pakai rumus perkalian, tapi kita harus nyari turunannya juga. Harus cari pakai aturan rantai juga. Gitu ya. Kalau cara cepat, kita punya Y sama dengan Y sin, ini karena Y, kita cari tulisan notasi lain yang nggak bingung. Kita cari F gitu ya. F sama dengan Y sin Y kuadrat. Kalau cara cepat kan berarti kalau Fx kita Fy ini ya. Karena dalam Y semua adalah Y, berarti turunannya F aksen Y-nya adalah 1 ya kan. Kalau G, GY kita adalah sin Y kuadrat, gitu ya. Maka turunannya G aksen Y-nya adalah, cari dulu turunan dari sin kan adalah cos ya kan, cos Y kuadrat. Turunan dari Y kuadrat adalah 2Y. Nah gitu. Jadi 2Y cos Y kuadrat. Cara nyarinya yang Ibu tulis ini adalah cara cepat. Tapi asalnya sebenarnya dari aturan rantai nih. Dari sini nih ada Ibu tulis sudah. Untuk sin Y kuadrat kalau kita misalkan W adalah Y kuadrat berarti DW DY-nya 2Y. V-nya menjadi sin W, kalau kita buat ini adalah V, DV DW cos W, yaitu cos Y kuadrat. Sehingga DV DY 2Y cos Y kuadrat. Nah, jadi ini 2Y cos Y kuadrat. Sehingga kalau dari sini semua langsung kita masukkan aja rumusnya. Fy G aksen Y berarti Y dikali ini Y dikali 2 cos Y. Nah, jadi F aksen X, F aksen Y-nya berarti ini Y dikali 2Y cos Y kuadrat ditambah ini turunannya 1 dikali sin Y kuadrat. Atau sama dengan 2Y kuadrat cos Y kuadrat ditambah sin Y kuadrat. Ya, tuh. Oke, ini skip saja applying aturan rantai lebih dari 1 kali, cukup 1 kali aja, bisa dipelajari sendiri. Nah gitu. Kalau ini nanti kita lanjutkan minggu depan aja yang turunan tingkat tinggi. Jadi kalau kembali Ibu lihat latihan di buku Parsel ya 2.5, tambahkan lagi pekerjaannya. Cek dulu. Oke. Ini
Ini turunan pakai aturan rantai. Ibu share ini kerjakan yang ini 2.5 ya. 2.5 itu halaman 123 ya. Ya, Bu. Coba kerjakan aja dari nomor 1 sampai 5. Ya, Bu. Nambahin yang tadi ya. Kalau yang tadi kan sampai 9 soal, sampai 6 lah. 1 sampai 6 aja. Muncul ya ini ya? 1 sampai 6, Bu ya? Ya, 1 sampai 6 aja. Pakai aturan rantai ya. Ya. Ini harus pakai aturan rantai. Jadi jangan secara langsung. Ibu mau ngelihat aturan rantainya saja. Bagaimana menyelesaikannya dengan aturan rantai. Iya, Bu. Oke. Aturan, aduh susah banget kalau pakai pena dari PDF ini. Tulisannya kayak anak TK belajar nulis. Nah, aturan rantai. Ya, jadi 1 sampai 6. Untuk aturan untuk turunan tingkat tinggi nanti kita pelajari besok, minggu depan maksudnya. Nanti minggu keempat kita kuis ya. Iya. Kuisnya ya materi kita sampai minggu ketiga gitu ya. Ibu mau lihat aja penguasaannya sudah sampai mana pahamnya. Yang tadi nanti Ibu koreksi kembali. Yang ini tolong dikerjakan sebelum hari Selasa berarti ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini. Jadi Eka Ibu ulangi. Eka harus sudah paham dari rumus dasar mencari turunan kemarin. Itu harus tetap diingat. Tadi hati-hati dengan yang konsep yang pecahan tadi, yang per itu ya. Ya. Nah, kemudian Ya. kita lanjutkan tadi ke trigonometri, kemudian ke aturan rantai. Ya, Ibu harapkan Eka bisa mempelajarinya dengan baik. Ada pertanyaan Eka? Mungkin belum, Bu. Kayak nanya kalau ada yang bingung lagi. Ya, nanti nanya aja di WhatsApp ya. Oke. Ya, Bu. Kita cukupkan aja kuliahnya 30 menit cukup. Itu minggu depan baru kita lanjutkan seperti biasa dengan catatan kalau tidak ada seminar ya. Jadi mohon maaf kalau hari Selasa ini ada seminar kita terpaksa maju atau kita ganti hari lain. Tapi biasanya karena kuliahnya pagi Ibu biasanya maju kayak inilah. Oke Eka? Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke. Ibu tutup ya kuliah kita pada pagi hari ini. Nanti Ibu share link untuk YouTube-nya untuk di cross check lagi. Dan PPT-nya kemarin udah gitu. Jadi tinggal kumpul latihan. Oke? Ya, Bu. Oke. Ibu tutup. Oke, kuliah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.